Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bisa kembali kajian di Musalla Asy-Syifa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan kita semua orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Ahkamuz Zinah, hukum seputar perhiasan bagi wanita atau hukum seputar berhias bagi wanita. Yang pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang masalah ahkamul intial, hukum seputar sendal, sepatu, alas kaki bagi seorang wanita. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh penulis di kitab ini. Yang pertama adalah pembahasan at-tayammunu fil intial atau fil intial, sunnahnya menggunakan bagian sebelah kanan dari sandal, sepatu ya, pada saat kita menggunakannya. Pembahasan kedua adalah an-nahyu 'anil masyi fi na'lin wahidatin, larangan berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu. Ketiga adalah an-nahyu an lubsin nisa'i ni'alur rijal, larangan bagi seorang wanita menggunakan sepatu atau sandal khusus bagi laki-laki. Yang keempat adalah pembahasan tentang hukmu lubsil ka'bil ali, hukum seorang wanita menggunakan sepatu atau sandal hak tinggi atau yang ada bagian tumitnya ditinggikan. Baik, kita akan bahas satu persatu, sebagiannya akan kita baca. Bab yang pertama atau pembahasan yang pertama dalam pembahasan tentang fikih menggunakan alas kaki bagi seorang wanita ini adalah at-tayammunu fil intiali, menggunakan bagian sebelah kanan dalam memakai baik itu sendal ataupun sepatu atau alas kaki yang lainnya. Penulis mengatakan al-intialu madharun min madhahiriz zinah. Jadi sandal, sepatu itu termasuk dari bagian perhiasan, makanya dimasukkan ke dalam penulis dalam kitab ini. Wa hadzal madhar qad sanna lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sunanan wa adaban, dan masalah menggunakan sepatu, sandal atau alas kaki ini sudah ada petunjuknya, adabnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaltazimu bihal fardul muslim, yang seharusnya seorang muslim atau seorang muslimah itu berusaha untuk konsisten melakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat aula hadhihi sunan wal adab, di antaranya yang pertama adalah at-tayammunu fil intihali, menggunakan bagian sebelah kanan terlebih dahulu pada saat kita memakai sepatu atau sandal atau alas kaki. Wa huwa lubsun na'lil yumna qabla na'lil yusra, menggunakan sebelah kanan terlebih dahulu yang dipakai sebelum sebelah kiri. Wa sunnatul waridah fi dzalik, ada sunnah yang dikatakan atau dinukil dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyenangi, menyukai, selalu mendahulukan yang sebelah kanan. Mastata'a fi sya'nihi kullihi, sebisa Nabi SAW dalam setiap urusannya. Dalam hal ini adalah dalam setiap urusan yang kaitannya adalah dengan perkara-perkara yang positif, yang baik, ya, fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi, baik itu dalam bersuci ataupun dalam bersisir ataupun dalam menggunakan sendal atau sepatu.
Wa qad tarjama al-Bukhari fi sahihihi, dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahih beliau atau dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab yubda'u bin na'lil yumna, bab tentang dianjurkannya untuk menggunakan sendal atau sepatu sebelah kanan terlebih dahulu. Wa qala al-Hafidz, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan, ya, wa kadzalika faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza naza'a na'lahu bada'a bin na'lil yusra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau menggunakan yang lebih kanan terlebih dahulu, maka beliau melepas yang terlebih dahulu sebelah kiri. Jadi kalau menggunakan sebelah kanan, pada saat kita memakai sebelah kanan lebih dahulu, kalau melepas sebelah kiri. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada dalam satu hadis juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin, apabila salah seorang di antara kalian. Nah, ini khusus. Kalau tadi secara umum, ya. Kalau ini khusus, ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian menggunakan sendal atau menggunakan sepatu, maka hendaklah dia menggunakan dari yang sebelah kanan. Wa idzan taza'a falyabda' bishimal, apabila dia mencabutnya, melepasnya, maka hendaklah dia mendahulukan yang sebelah kiri. Ya, maka hendaklah yang sebelah kanan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang lebih dahulu dipakai, dan sebelah kiri yang lebih dahulu dilepas. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Berkata Al-Imam An-Nawawi, yustahabbul bada'atu fi kulli ma kana min babit takrim awiz zinah. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, dianjurkan, disunnahkan untuk memulai dari sebelah kanan segala sesuatu yang bentuknya itu kemuliaan atau perhiasan. Wal bada'atu bil yasari fi dhiddi dalik. Adapun yang bentuknya kaitannya dengan seperti perkara-perkara yang kotor atau perkara-perkara yang itu adalah sesuatu yang lawan daripada yang pertama tadi, maka hendaklah menggunakan yang kiri terlebih dahulu. Kaddukhuli ilal khala, seperti masuk ke dalam kamar mandi, masuk ke dalam WC, ya, kemudian juga ya keluar dari masjid. Nah, kemudian juga beristinja juga kita menggunakan sebelah kiri. Baik. Jadi secara umumnya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang kalau dia meniatkan, ini penting nih ibu-ibu sekalian. Orang siapapun dia, selama dia muslim, kalau dia meniatkan setiap kali dia menggunakan sendalnya, menggunakan sepatunya atau segala sesuatu, bahkan menyisir sekalipun, sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis, kalau dia niatkan bahwa itu adalah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala. Jadi setiap dari apa yang kita lakukan sehari-hari, bahkan memakai sepatu sekalipun, itu pian bisa dapat pahala dari situ. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, al-alimu yaj'alu adatan ibadatan. Seorang yang memiliki ilmu, orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengetahui keutamaan, kemudian dia juga memiliki ilmu tentang sesuatu yang kaitannya dengan syariat, dia bisa menjadikan sesuatu yang bentuknya itu sebenarnya adalah kebiasaan yang sehari-hari dilakukan, ibadatan, dia bisa menjadikan itu adalah ibadah. Ya. Wal jahilu yaj'alu ibadatan adatan. Adapun orang yang tidak berilmu itu menjadikan ibadah seolah-olah hanya seperti kebiasaan. Jadi kalau kita keluar rumah, kita kan keluar rumah tiap hari. Ya. Kita tuh keluar rumah tiap hari, ya, keluar rumah tiap hari, atau misalnya kita nyisir juga misalnya, ya, atau apapun itu juga. Setiap kali kita menggunakan yang kanan untuk sesuatu yang dimuliakan, contoh seperti menggunakan sendal tadi, itu setiap kali itu juga kita dapat pahala. Kalau kita melepas yang sebelah kiri terlebih dahulu, setiap kali itu juga kita dapat pahala. Coba bayangkan, Bian. Ada banyak sekali ladang pahala yang bisa kita dapatkan. Baik, ini ya kalau kita punya ilmunya, kalau kita tahu, maka kita akan bisa menjadikan bahkan sesuatu, bahkan makan sekalipun. Makan kan kita 3 kali sehari, ya. Kalau kita niatkan makan, ini kan sesuatu yang sebenarnya semua orang makan, orang muslim makan, orang kafir juga makan. Tapi seorang muslim, seorang muslimah bisa menjadikan makannya itu ibadah. Kalau dia niatkan untuk menguatkan tubuhnya agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kita lanjut. An-nahyu 'anil masyi fi na'lin wahidatin. Dalam syariat kita ada larangan untuk menggunakan sandal tapi cuman satu. Ini ada larangannya. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal saja. Ya. Liyan'aluhuma jami'an aw liyahfadhuhuma jami'an. Hendaklah dia menggunakan keduanya atau tidak menggunakan sama sekali kedua-duanya. Ya. Ini biasanya kalau sandal pagat atau sandalnya hilang sebuting, datang ke masjid, ke musola, misalnya qadarullah pas di perjalanan pagat sandalnya, atau pas balik di masjid hilang sandal, tapi hilangnya sebelah aja. Iya. Maka sunnahnya, ya, maka bahkan para ulama menyebutkan ini adalah sesuatu yang bentuknya larangannya itu sampai kepada derajat haram. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita pakai cuma satu sendal aja apa hukumnya? Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan cuma makruh saja. Nah, tapi yang jelas baik itu haram ataupun makruh, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah kalau sendal itu bermasalah satu, entah dipakai kedua-duanya atau dilepas kedua-duanya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Para ulama berusaha untuk menjelaskan kenapa sampai sendal satu ini nggak boleh. Ada beberapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, ya banyak. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Al-Khattabi, juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Di antara sebabnya ada banyak versi yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, li'annahu lam ya'dil baina jawarihi, karena itu membuat tidak adil antara satu anggota tubuh dengan yang lainnya. Wa rubbama nasaba fa'ilu dzalika ila ikhtilalir ra'yi aw dha'fihi. Ini kata para ulama bahwasanya, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, orang yang pakai sendal sebelah, ya, itu tubuhnya nggak seimbang, bahkan bisa jadi menyebabkan otaknya nggak seimbang. Nah, ini bisa jadi kada kakaruan berpikirnya. Ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Itu yang pertama. Jadi bilanya orang rancak memakai sandal sebelah aja, nah ini bisa menyebabkan ketimpangan, kemiringan pada pendapatnya atau pada otaknya, pada akalnya. Au-dha'fihi, atau melemahkan otaknya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Begitu juga disebutkan oleh para ulama yang lain. Jadi yang pertama tadi karena tidak adil dan bisa menyebabkan otak ini miring sebelah, atau bisa menyebabkan otak ini nggak normal. Kedua, di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama adalah annaha masyatus syaitan, karena itu menyerupai syaitan. Ini yang kedua, karena berjalan dengan sendal sebelah itu menyerupai syaitan. Yang berikutnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, tidak bolehnya menggunakan sendal sebelah, sepatu sebelah itu adalah al-karahatu fihi lisyuhrati, karena memakai sendal sebelah itu termasuk pakaian syuhrah, dan kita sudah sebutkan pakaian syuhrah itu artinya yang mengundang pandangan manusia, yang membuat kalau kita lewat itu semua orang lihat. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Baik. Namun apapun ilahnya, apapun sebab yang disebutkan oleh para ulama, yang jelas hadisnya sahih. Baik itu sebabnya adalah karena otaknya nanti bisa miring, ataupun juga karena dia menyerupai syaitan, ataupun karena dia syuhrah, itu sama semuanya, ya ujungnya adalah kita kalau pakai sandal itu dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Baik. Yang ketiga pembahasannya adalah an-nahyu an lubsin nisa'i ni'alur rijali. Larangan bagi seorang wanita menggunakan sandalnya laki-laki. Jadi sandal itu atau jenis pakaian sebagaimana yang pernah kita sebutkan, itu tidak lepas dari 3 jenis. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis yang khusus laki-laki. Ya, itu ada jenisnya. Baju kah, sandal kah, khusus laki-laki. Ini tidak boleh digunakan oleh perempuan. Yang kedua adalah khusus wanita, dan ini tidak boleh digunakan oleh laki-laki. Yang ketiga adalah universal, artinya bisa digunakan laki-laki dan perempuan. Ini boleh. Contohnya sandal kapit swallow. Contoh itu, sandal kapit swallow itu. Sandal kapit swallow itu kada kopen mah lihat ini sandal lakian kah, sandal binian kah, kada kawa. Ya, tidak bisa dibedakan karena bentuknya sama dan semuanya itu adalah, ya, bisa dipakai oleh laki-laki dan bisa dipakai untuk perempuan. Ya, baik.
Adapun ya untuk sandal yang khusus laki-laki tidak boleh digunakan oleh perempuan. Begitu pula sandal yang perempuan tidak boleh digunakan untuk laki-laki. Ciri-cirinya bagaimana? Dikembalikan kepada uruf, jamaah sekalian. Dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau kebiasaan orang yang sekali melihat itu adalah untuk laki-laki, nggak boleh berarti dipakai oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau uruf kebiasaan orang ini adalah sandalnya laki-laki, berarti tidak boleh dipakai oleh perempuan. Baik. Makanya di dalam hadis Nabi SAW di riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, ini sebagaimana yang pernah kita sebutkan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulata minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah hukmu lubsil ka'bil ali, hukum ya menggunakan sepatu atau sandal hak tinggi, atau menggunakan sepatu atau sandal yang bawahnya itu tinggi. Ya, tidak mesti harus bagian belakangnya saja yang tinggi, tapi bagian depan dan belakangnya pun juga itu termasuk. Ya, penulis mengatakan, fama hukmu irtida'i misli hadhil akhdiyah, apa hukumnya menggunakan sepatu atau sandal semacam ini? Kata penulis, la yajuzu irtida'u misli hadhil akhdiyah li'annaha ta'malu ala raf'il ajizatil mar'ati wa jismiha. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan sandal dan sepatu semacam ini, karena ini ya meninggikan tubuh seorang wanita, wa tadhharu qadamaiha, dan bisa jadi memperlihatkan kedua kakinya. Wa kullu hadza qad yusirul fitnah fi nufusir rijal. Yang demikian itu bisa membuat fitnah di dalam jiwa-jiwa atau di dalam hati para laki-laki. Jadi sepatu yang ditinggikan itu atau sandal yang ditinggikan itu, kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, sebab terlarangnya itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah itu zinah, perhiasan. Ya, yang membuat seorang wanita itu tampak terhiasi dengan sepatu tersebut atau sandal tersebut, karena dia tampak lebih tinggi. Ya, satu. Yang kedua adalah ada tadlis. Tadlis itu adalah seseorang menampakkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak seperti itu. Aslinya misalnya dia awaknya itu 150 cm, tapi karena pakai sepatu yang 30 cm misalnya, atau 20 cm misalnya, lalu kelihatannya tinggi 170, lalu orang tertipu atau orang nah ini disebut tadlis, ya, disebut menampakkan sesuatu yang tidak. Ini terlarang, ya. Ini terlarang. Yang ketiga adalah, nah ini yang termasuk juga paling penting. Yang ketiga, yang semacam ini menyerupai kebiasaan para wanita dari kalangan orang-orang Yahudi. Yang seperti ini menyerupai kebiasaan dari para wanita orang-orang Yahudi. Dari mana kita bisa tahu? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala dalam Musannaf dalam Musannaf Abdul Razzaq. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala qalat kana nisa'u bani Israil. Dulu perempuan-perempuan di Bani Israel yattakhidna arjulan min khashabin yatasharrafna lirrijali fil masajid. Dulu para wanita dari kalangan Bani Israel itu menggunakan sandal atau sepatu yang terbuat dari kayu yang ditinggikan, ya, yang ditinggikan. Mereka pakai untuk ke tempat-tempat ibadah mereka. Jadi sehingga faharramallahu alaihinnal masjid, karena itu tidak boleh, akhirnya Allah mengharamkan untuk mereka tempat ibadah mereka. Akhirnya tidak diperbolehkan untuk berangkat ke tempat ibadah mereka. Ini menunjukkan perbuatan ini adalah terlarang. Juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala sama di dalam Musannaf Abdul Razzaq, kana ar-rijalu wan nisa'u fi Bani Israil yusalluna jami'an. Dulu para laki-laki dan para wanita
di Bani Israel mereka sholat beribadah bersama-sama. Fakanat imra'atun lahal khalil. Dulu, nah jadi ini kata Abdullah bin Mas'ud, dulu wanita-wanita itu punya khalil. Khalil itu adalah teman dekat atau kalau orang Wahini menyambat pacar ya. Nah, jadi pacaran itu kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Talbisul qalibaini tatulu bihima li khaliliha. Jadi mereka menggunakan sepatu yang tinggi untuk ya berhias di hadapan pacar-pacar mereka, di hadapan pasangan-pasangan mereka yang belum halal, untuk supaya bisa tubuhnya itu kurang lebih sama dengan para laki-lakinya. Fa'alqa alaihinnal haid. Kata Abdullah bin Mas'ud, lalu kemudian Allah timpakan kepada mereka haid sebagai hukuman. Baik. Jadi sekali lagi ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallah jami'an, ada 3 sebab kalau ditanya kenapa sampai menggunakan hak tinggi itu tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah karena itu perhiasan dan tidak boleh ditampakkan. Yang kedua adalah itu tadlis, adanya menampakkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Awak tingginya misalnya 160 tambah hak tinggi 20 cm, jadinya 100 berapa? 80. Ya, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah ini menyerupai para wanita dari kalangan orang-orang Yahudi. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir terkait dengan alas kaki. Ya, terkait dengan alas kaki. Ya. Ustaz, bagaimana kalau seandainya bantalan sepatunya itu adalah bantalan sepatu yang dari depan ke belakang, bukan cuma di belakangnya saja, sama saja. Ya, itu sama saja. Bahkan itu yang dipakai oleh orang-orang Bani Israel. Jadi tingginya itu semua, bukan hanya yang di belakang saja. Yang di belakang itu juga masuk, tapi kalau depan sama belakang juga termasuk. Karena ada sepatu-sepatu sebagian saat ini itu yang bawahnya itu tingginya luar biasa tinggi, bisa sampai 20 cm, bisa sampai mungkin lebih dari itu untuk ya meninggikan badan seseorang. Ini juga termasuk dari tidak boleh. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini harus diperhatikan ibu-ibu. Baik. Yang berikutnya, ini tambahan. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita keluar pakai kaos kaki atau pakai sendal saja terus pakai kaos kaki? Nah, Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan ketika beliau ditanya hal al-jawrabain fi satril qadamaini, apakah cukup ya al-jawrabain, kedua kaos kaki ya, kaos kakinya misalnya, apalagi kaos kakinya kalau tipis. Nah, andai pun kaos kakinya agak tebal, ibu-ibu sekalian, apakah cukup, ditanya Syekh Albani, apakah cukup keluar rumah menggunakan kaos kaki atau sendal tapi masih kelihatan kaos kakinya? Syekh Albani mengatakan lama yakfi li annaha yujsim, tidak cukup untuk disebut itu menutup aurat karena itu membentuk lekuk tubuh. Karena kaki itu adalah aurat bagi seorang wanita. Jadi bagaimana caranya? Kalau pian mau pakai sandal maka berarti turunkan pakaiannya. Ya, kalau pian mau pakai sandal berarti turunkan pakaiannya. Atau ya, kalau pian mau pakai sandal dan pakai kaos kaki, turunkan pakaiannya. Atau kalau misalnya pian mau pakai sepatu, itu lebih aman. Ya, kalau pakai sepatu lebih aman, tumitnya nggak kelihatan, tidak membentuk tubuh. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Materinya sudah selesai, bab ini sudah kita selesaikan. Kalau pian ada pertanyaan, ulun persilahkan. Bisa ditulis di kertas dan persilahkan untuk dituliskan. Baik. Kalau sentiannya itu tergantung dari seberapa berpengaruh dia. Ini ada pertanyaan, berapa senti ukurannya? Ya, tergantung dari seberapa berpengaruh dia. Kalau 5 senti itu udah berpengaruh, udah kelihatan tidak sebagaimana semestinya, ya tetap nggak boleh. Ya mungkin kalau misalnya 2 senti atau misalnya sekitar 3 senti itu mungkin masih aman. Mungkin wallahu alam, mungkin ada 5 senti sebenarnya segini berarti ya, kayak sepatu-sepatu olahraga gitu ya. Ya kalau mungkin insyaallah lebih aman aja, nggak masalah. Kalau 10 cm itu udah jelas masuk. Ya, 10 cm itu tinggi sekali. Ya.
Ada pertanyaan, ibu-ibu? Sudah. Baik, kita mulai dari beberapa pertanyaan yang berkaitan terlebih dahulu dengan topik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan sendal berbentuk seperti swallow, namun warnanya berbeda kanan dan kirinya? Seperti sebelah coklat, sebelah hitam. Sebenarnya pada dasarnya, asalkan menggunakan sendal kedua-duanya, ya, dan dengan catatan ya, ibu-ibu, dengan catatan tidak termasuk ke dalam syuhrah, tidak termasuk ke dalam sesuatu yang akan membuat orang memandangi kita dan merasa aneh dengan kita, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kedua-duanya sendal itu belain sebelah, yang satu pink, yang satu oranye, dan membuat semua orang yang kita lewati melihat kepada kita, maka berarti masuk ke dalam syuhrah dan tidak boleh dipakai. Ya, tapi kalau bedanya cuma dikit aja, misalnya yang satu beda, semuanya warna dasarnya hitam misalnya, terus ada beda sedikit dan tidak membuat pandangan orang tertuju ke sana, tidak membuat orang merasa aneh, maka ini tidak menjadi masalah asalkan dipakai kedua-duanya. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika mempunyai sendal hak tinggi di rumah, apakah sendalnya bisa dijual atau bagaimana Ustaz? Ya. Kalau mau tidak dijual, boleh dipakai di rumah, silahkan. Dipakai di rumah di hadapan laki pian untuk berhias, karena masalah. Ya, yang penting jangan dibawa keluar. Atau bisa jadi dipermak. Ya, bisa jadi pian bawa ke tukang sepatu, tukang sandal, ya, dijadikan seimbang, ya, dijadikan seimbang atau dipotong agar supaya tidak sangat menonjol sekali hak tingginya. Baik. Kalau dijual bagaimana ya? Kalau dijual nanti orang yang make sama aja, pian. Ya. Jelas ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika semisal apa ini? Kon sepatu yang memang motifnya kayak catur,
Yang dominan memang untuk laki-laki, tapi itu dipakai untuk perempuan dan laki-laki. Apakah jika memakai sepatu tersebut termasuk menyerupai laki-laki? Ya kalau misalnya memang dipakai untuk laki-laki dan perempuan ya boleh, nggak masalah. Tadi sudah kita jelaskan. Baik. Tapi kalau di tempat kita urufnya kebiasaannya hanya dipakai oleh laki-laki, berarti itu khusus untuk laki-laki. Tapi kalau banyak perempuan yang pakai warna seperti itu, artinya bisa dipakai laki-laki dan perempuan, nggak menjadi masalah, asal tidak menjadi perhiasan, ya, asal tidak menjadi perhiasan, tidak berhias dengannya. Baik. Sekarang banyak pakai sendal krok atau sendal baim. Siapa baim? Yang tingginya 5 cm, 5 cm, tapi pakai gamis yang nutup. Apa harus dibuang atau apakah tidak mubazir? Baik. Ulun sendal krok ya berarti ya. Dia dilihatin sama Bang Ipan. Baik. Jadi sendal itu ibu-ibu sekalian ya, bagaimana kalau pakai gamis? Nah ini seperti inilah persis yang dilakukan oleh para wanita Bani Israel. Jadi mereka itu pakai hak tinggi terus ditutup, karena kalau kelihatan sepatunya kelihatan ya, justru seperti itulah. Jadi ditutup, bukan masalah kelihatannya saja ya, tapi masalah ada tadlis ya tadi, ada menampakkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak seperti itu, tingginya nggak segitu ya. Ulun tidak tahu 5 cm ini seberapa, tapi kalau dia sangat berpengaruh sekali, kelihatan perbedaannya, maka ini termasuk dari yang tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana sepatunya? Nggak usah dibuang ya, dipakai aja di rumah kayak tadi dipakai di rumah. Atau kalau pian misalnya lagi di di sekitar rumah yang nggak kelihatan orang, lagi pas jemur-jemur dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Ini ulun juga kemarin dengar juga ada sepatu krok ini lagi viral katanya. Lagi viral karena harganya mahal, terus juga ada hiasan-hiasannya. Sebiji hiasan tuh yang nempel di lubangnya itu katanya kurang lebih 200.000. Mak jarul 200.000. Habis itu datang ke kajian tepuh huruf, lalu abut di grup-grup, ini sandal siapa, ini sandal siapa. Nah, oke. Jadi begitu ya ibu-ibu ya, kalau misalnya sandalnya itu terlalu tinggi ya 5 cm misalnya, sangat berpengaruh dan bisa membedakan antara kenyataan dengan yang bukan kenyataan, maka ini masuk ke dalam yang tidak boleh dipakai karena ada tadlisnya, ada menunjukkan sesuatu yang dia tidak seperti itu. Nah ini pertanyaan bagus. Kalau salah satu kaki terluka yang tidak bisa pakai kaos kaki, apakah tidak usah memakai kaos kaki atau satu kaki saja atau sendal ya, dalam kasus perempuan dan saat menggunakan seragam? Apa ini? Sebentar. Kalau salah satu kaki terluka yang tidak bisa pakai kaos kaki, oke ya. Apakah tidak usah memakai kaos kaki atau satu kaki saja yang memakai kaos kaki dalam kasus perempuan dan saat menggunakan seragam? Apa hubungannya saat menggunakan seragam? Ulun belum nangkap ini. Kedua, saat sholat kelihatan kaos kaki, apakah boleh? Baik, ulun berusaha untuk fahami dan jawab sepaham ulun ya pertanyaan. Yang pertama, ini kalau seandainya, pertanyaannya mungkin seperti ini, kalau seandainya seseorang itu ada uzur, terluka kah atau yang semisalnya kah, lalu menggunakan satu alas kaki saja atau satu kaos kaki saja, ini ada uzurnya, ini boleh, ini boleh ya, tidak termasuk ke dalam larangan menggunakan salah satu alas kaki. Kalau satunya tadi terluka atau ada uzur ya, dia terluka misalnya. Baik, kemudian yang berikutnya, apakah tidak usah memakai kaos kaki? Nah ini kalau seandainya tidak usah memakai kaos kaki, dibawa keluar dan membuat auratnya terbuka, ya jangan.
berarti kan itu membuat auratnya terbuka. Baik. Saat salat kelihatan kaos kaki, apakah boleh? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulun pesankan kepada pian semua, jadi salat itu kaki itu harus tertutup karena kaki itu aurat. Makanya kalau pian bajunya pas tidak sampai menutup, misal pian sholat di rumah, bajunya baju daster, tidak sampai menutup ke kaki, pakai mukena. Karena kalau pian kelihatan kaki, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nggih. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau pakai kaos kaki? Nah, kalau kaos kakinya menerawang atau membentuk lekuk tubuh, sama, tidak boleh juga. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. Sahkah sholat ketika menggunakan kaos kaki yang tumitnya bolong? Kalau tumitnya bolong dan kaos kulitnya terlihat, itu tidak boleh. Ini termasuk dari aurat yang terbuka. Sementara syarat sah sholat itu harus menutup aurat. Makanya tadi yang paling aman itu kainnya dipanjangi. Kalau pas lagi di rumah atau misalnya ada rabit baju pian, pakai mukena. Ya pakai mukena sampai menutup kaki. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana apabila ada masalah kesehatan? Apa nih? Yang ulun kada bisa membaca ini apa nih? Yang mengharuskan memakai kaos kaki agak tebal, kurang lebih 4 cm. Insya Allah tidak menjadi masalah. Ya. Insya Allah tidak menjadi. Jazakallahu khairan. Ini tadi masalah krok juga tadi ya, ada banyak sekali pertanyaan masalah sendal krok ini. Ya, banyak sekali. Ya. Kemudian ini juga ada dan apa hukum, sudah dijawab tadi ya masalah krok. Dan apa hukumnya jika memakai hak tinggi ketika ada aturan terkait mengenai pakaian di satu instansi? Hukumnya tetap sama. Ya, hukumnya tetap sama, tidak diperbolehkan. Ya, dan itu harus kita akui terlebih dahulu bahwa itu tidak diperbolehkan. Masalah nanti misalnya dipakai, dipaksa dan lain sebagainya. Yang jelas pian tahu bahwa pian itu melakukan kesalahan. Baik. Baik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah seorang wanita menyembelih? Boleh, ya. Seorang wanita boleh menyembelih. Ini pernah juga ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau mengatakan boleh asalkan memang wanitanya itu ahli dan bisa di dalam menyembelih. Dan artinya tidak sampai harus ikhtilat. Misalnya ya, binian ini berkorban seekong sapi, ya. Binian berkorban seekong sapi. Lalu anak menyembelih. Bisa kan menyembelih? Bisa, ahli. Tapi nang merimpung lelakian tegatuk-gatuk laki. Nah, jadi kada boleh. Ya, tapi kalau dia cuma nyembelih misalnya ya, binian nyembelih ayam misalnya, sorangan di rumah nyembelih, boleh, halal sembelihannya asalkan sesuai dengan syariat. Baik. Ada pertanyaan lagi kah? Ada lagi? Ada pertanyaan titipan. Bila yang pakai pom di mana ya? Pom apa? Penebal di dalam kayak alas kaki di dalam alas. Misalnya tambah. Oh, ya sama sebenarnya. Kalau dia terlalu tinggi sekali sampai membuat dia terlihat tidak sebagaimana aslinya, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam kan biasanya cuma sedikit aja, ya nggak terlalu tinggi kan. Kalau tinggi banget ya tetap nggak boleh. Ya, ulun bacakan pertanyaan tapi
secara umum saja ya ininya. Assalamualaikum, izin Pak Ustadz bertanya di luar topik, bagaimana cara kita mudah mengajak atau mengajarkan ya artinya kebaikan mana salam kepada ortu yang berbeda ya. Sebenarnya untuk mengajak itu tidak bisa ada cara mudahnya, nggak ada. Semua ada tantangannya. Ada yang mudah, ada yang sulit ya. Yang jelas pian berdoa kepada Allah, minta, karena yang bisa membolak-balikkan hati itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita berdakwah, sekuat apapun kita mengajarkan, sebaik apapun akhlak kita, sebaik apapun kita kepada mereka, kalau Allah belum membukakan hati mereka dan membalikkan hati mereka, itu tidak akan pernah bisa. Sebagaimana Nabi SAW tidak bisa membalikkan hati paman beliau Abu Talib meskipun dengan keinginan yang begitu besar dari Nabi SAW untuk memberikan hidayah, untuk mengantarkan hidayah kepada paman beliau, nggak bisa. Tapi pian bisa berusaha, berdoa, bisa dengan akhlak yang baik, bisa juga dengan kebaikan-kebaikan yang baik, bisa dengan ngajarkan, ngasih buku dan lain sebagainya. Tapi itu semua ya tentu saja ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ulun tidak berhasil sudah sekian puluh tahun. Semua cara sudah ulun lakukan. Semua pahala pian tidak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah hilang. Yang penting kita sebagai manusia adalah berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah, izin bertanya, apakah boleh memakai sandal agak tinggi supaya nyaman naik motor karena badan yang kurang tinggi? Sama aja, sama saja, ya, sama saja, ya, sama saja demikian. Baik, ya, apapun alasannya, ya. Sudah, baik. Ini sama kayak pertanyaan gini ya. Ini kan alasan naik motor ya. Sama kalau seandainya ada yang bertanya begini. Pian bayangkan aja. Ustadz, apa hukumnya ulun pakai celana untuk supaya mudah naik motornya? Apa jawabannya? Gak ada boleh juga. Sudah? Baik. Pakai celana maksudnya kayak pakai celana jeans supaya mudah. Ulun hendak 4 laki touring misalnya. Sama aja. Ya, sudah bisa dimengerti? Ya. Cukup ya? Ya, ulun rasa kita cukupkan sampai demikian. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqomah di atas ketaatan. Kalau ada yang kurang berkenan, ibu-ibu ulun mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli surganya kelak dan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.